Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Familia Aurina Pramandani. Saya adalah salah satu dosen pengampu Bahasa Jepang di Prodi D3 Bahasa Jepang Untak Semarang. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi D3 Bahasa Jepang, yaitu adalah Dokai Sakubung. Mata kuliah Dokai Sakubung adalah mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca dan menulis yang baik dalam bahasa Jepang, seperti itu. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah Dokai Sakubung adalah mahasiswa dilatih untuk menyusun kerangka dalam bahasa Jepang dengan memperhatikan kohesi dan koherensi struktur paragraf, serta kaidah tata bahasa dan kosakata yang sesuai dengan konteks tulisan. Dan selain itu juga mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan efektif melalui penyusunan suatu esai yang bersifat argumentatif dan deskriptif. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah Dokai Sakubung adalah mahasiswa diharapkan dapat memperkuat kemampuan literasi akademik dalam berbahasa Jepang yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, penulisan ilmiah maupun keperluan profesional di bidang pendidikan serta kebudayaan Jepang. Pada capaian mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisis teks, diskusi di kelas, serta latihan menulis, revisi tulisan, dan mempresentasikan hasil tulisan yang sudah dikerjakan. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat membaca dan memahami teks-teks berbahasa Jepang, serta kritis dalam mengekspresikan gagasan serta argumen mereka dalam bentuk tulisan yang runtut, jelas, sesuai dengan norma kebahasaan Jepang, seperti itu. Kemudian, materi-materi yang terdapat dalam mata kuliah Dokai Sakubung adalah yaitu materi seperti pengenalan diri, hobi, pekerjaan, makanan kesukaan, keseharian atau kegiatan ketika melakukan liburan serta olahraga yang disukai dan lain-lain dan masih banyak lagi. Pada materi ini, Dokai Sakubung itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Dokai itu sendiri. Kalau Dokai itu adalah belajar berfokus pada memahami suatu teks bacaan dan membaca secara runtut agar siswa mampu memecahkan suatu kalimat dalam bahasa Jepang menjadi bagus dan mengerti dari isi ide pokok atas pembahasan bacaan tersebut. Dalam mata kuliah Dokai ini, gaya bahasa itu sangat diperlukan ya ketika membuat tulisan ini, dan ide pokok juga wajib dicantumkan seperti itu. Salah satu contoh Dokai yang saya ambil adalah yang berada di salah satu buku yang kami gunakan untuk belajar, yaitu adalah buku Minanoni Hunggo 1. Ini adalah contoh Dokainya itu yang ada di halaman 53, yaitu berjudul Mirasang no Mainichi, seperti itu. Mirasang no Mainichi itu adalah salah satu judul yang berarti keseharian tentang seseorang bernama Mira, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya Miller, seperti itu. Dari untuk contoh ini, beberapa kalimat dituliskan adalah bagaimana keseharian Mirasang ini selama dia tinggal di Jepang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah yang Sakubung. Kalau tadi Dokai itu menulis, sedangkan kalau Sakubung ini adalah
Maaf, kebalik. Kalau Dokai tadi itu membaca, sekarang Sakubung itu adalah latihan belajar menulis dalam bahasa Jepang. Menulis yang dimaksud adalah menulis suatu cerita atau suatu karangan yang bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang hal-hal yang disukai, keseharian, atau kegiatan yang sudah pernah dilakukan seperti itu. Jenis-jenis sakubung itu yang umum diajarkan adalah yang karangan bersifat deskriptif yang menggambarkan objek suatu tempat atau suatu suasana seperti itu. Yang berikutnya adalah karangan naratif yang bagaimana naratif menceritakan pengalaman pribadi atau suatu peristiwa tertentu. Yang berikutnya adalah ekspositori yang mana itu menjelaskan suatu topik atau konsep. Dan yang terakhir adalah argumentatif, yaitu menyampaikan pendapat serta yang disertai dengan alasan yang logis. Cara menulis sakubung ini ada beberapa cara ya, yang pasti ya harus menentukan tema atau tema Gimeru, tema yang mau ditulis itu harus diputuskan, ingin menulis tentang apa, seperti itu. Yang berikutnya adalah harus membuat kerangkanya dulu, kerangka tulisan atau koseo kanggaeru. Dalam kerangka tulisan ini bertujuan untuk memudahkan siswa ketika menulis, yaitu dengan dibuat kerangkanya. Yang pertama adalah menggunakan pendahuluan atau donye, seperti itu. Biasanya kalau pendahuluan itu terdiri dari 1-3 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak, seperti itu. Kemudian setelah pendahuluan yang berisi tentang perkenalan dari tema supaya orang itu tertarik untuk membaca hasil tulisan Anda, seperti itu. Yang berikutnya adalah isi atau hongbung yang menjelaskan ide pokok, alasan dan contoh yang mendukung, seperti itu. Dalam isi ini biasanya kalau untuk satu paragraf kecil itu terdiri dari 3-7 kalimat. Kalau untuk isi seperti itu. Dan yang terakhir adalah penutup atau ketsurong. Ketsurong sendiri adalah akhiran atau yang bisa dibilang kesimpulan dari rangkuman tulisan yang sudah ditulis sebelumnya. Seperti itu. Kemudian setelah kerangka itu terbuat, mari kita mengembangkan kalimat itu menjadi suatu paragraf yang bagus atau disebut dengan danraku no tenkai. Dalam menulis paragraf sendiri pasti bukan hanya kalimat per kalimat saja, tapi setiap kalimat pasti supaya menjadi kalimat yang baik dan benar menggunakan kata sambung atau konjugasi yang bagus, seperti menggunakan kata mazu atau pertama-tama, yang berikutnya adalah tsugini atau selanjutnya, yang ketiga adalah shikashi yang berarti namun, kemudian tatoeba atau yang berarti misalnya atau contohnya, dan yang terakhir adalah dakara atau yang dimaksud adalah oleh karena itu. Setelah semuanya tertulis, pastikan menggunakan tata bahasa dan kosakata yang tepat atau bumpoto goi no tekisetsu nashio, seperti itu, supaya menjadikan kalimat itu menjadi bagus dan runtut ketika dibaca. Menggunakan gaya bahasa juga harus diperhatikan. Gaya bahasa yang konsisten, yaitu jika dari awal menggunakan gaya bahasa formal, berarti ya dari awal sampai akhir menggunakan gaya bahasa formal. Apabila menggunakan gaya bahasa informal dari awal, berarti sampai akhir juga harus menggunakan gaya bahasa informal. Seperti itu. Selanjutnya, jika semuanya sudah jadi, jangan lupa diperiksa kembali tulisannya sudah betul atau belum, saling menyambung atau tidak, dan diperhatikan tulisannya adakah kanji atau huruf yang salah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, ini adalah alur penulisannya ya. Kalau direfleksikan di suatu tulisan, ini saya mengambil dari Minna no Nihongo Yasashi Sakubung 1, itu di halaman 3 tentang alur penulisan. Kalau di sini dengan tema pengenalan diri, yang pertama itu dimulai dengan pendahuluan yaitu hajime mashite watashi wa, sebutkan namanya siapa di sini. Biasanya menggunakan kata watashi wa nani nani desu. Dan nani nani ini diisi nama masing-masing, seperti itu. Yang berikutnya adalah yang untuk paragraf 2 itu adalah berisi kuni atau negara,
Dan berikutnya adalah Rai ni Shishitahi atau hari di mana Anda datang ke Jepang, seperti itu. Karena ini konteksnya adalah memperkenalkan diri ketika sudah sampai di Jepang. Yang berikutnya adalah Shigoto no Nado ni Tsuite, yang artinya adalah tentang kegiatan atau tujuan Anda ke Jepang itu mau ngapain, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalimat penutup, yaitu Dozo yoroshiku onegai shimasu. Selanjutnya ini adalah contoh sakubung yang dari part sebelumnya, yaitu seperti hasilnya seperti ini ya, yang berisi tentang seseorang bernama John, itu dia memperkenalkan diri bahwa dia berasal dari Amerika, itu dia di Jepang itu tujuannya untuk bekerja, seperti itu, sampai sekiranya sampai tahun depan itu bulan 3 dia akan tinggal di Jepang, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah tugas. Hai, ohayo gozaimasu minasan. Hai, hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah saya ya, yaitu dokai desu. Apa sih dokai itu? Menceritakan tentang apa? Mempelajari tentang apa? Membaca. Apa sih yang dibaca? Teks dalam bahasa Jepang. Hai, di dalam dokai ini itu yang perlu diperhatikan dalam bacaannya itu adalah apa sih isinya atau ide pokoknya. Lalu yang berikutnya apa itu? Maksud dari penulis. Kemudian konteks budayanya. Yang berikutnya adalah gaya bahasa. Jadi kalau untuk penulisan bacaan dalam dokai itu biasanya berisi tentang 4 poin ini ya, yang sangat-sangat diperhatikan, seperti itu. Untuk tema-tema dalam dokai itu biasanya apa aja? Kalian tahu nggak? Tema-tema kalau dalam bacaan dokai itu biasanya apa aja? Hobi, ini ya, hobi. Makanan, apalagi? Pekerjaan, lalu pengenalan diri, lalu kehidupan sehari-hari, bisa kegiatan ketika liburan. Apalagi yang sifatnya peristiwa apa biasanya? Berita di surat kabar atau di suatu majalah ya, itu juga bisa. Biografi seseorang pun juga bisa, seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah contoh dari dokai. Ada nggak yang mau membacanya? Ini judulnya Mirasang no Mai Nichi. Ada yang mau baca? Siapa? Yang mau mencoba baca? Hai, silakan. Ilya-sang. Mirasang wa mayasa shichichi ni okimasu. Oke. Asa gohan wa itsumo panto tohi desu. Oke. Densha de kaisha e ikimasu. Oke. Kaisha wa apa itu? Kuji. Kuji made desu. Oke. Shichichi ni uchi kaerimasu. Oke. Shichichi ni bangguan o tabimasu. Lalu? Sore kara terebiu mimasu. Oke. Eigun no shinbun o yomimasu. Yoru chunichi ni nemasu. Oke, stop. Ada yang mau melanjutkan nggak bawahnya? Paragraf bawahnya. Hai, silakan. Oke. Hai, oke, kita artikan sama-sama ya. Ini artinya tentang apa sih? Kalau Mirasang no Mainichi, artinya apa? Seharian dari siapa? Mirasang. Ya, bawahnya itu adalah Mirasang wa mayasa shichichi ni okimasu. Maksudnya apa? Bangun jam 7, oke. Asa gohan wa itsumo panto kohi desu. Maksudnya apa? Sarapan kohi dan
Pohi dan kopi. Roti dan kopi. So, des kalian juga ada yang sarapannya kayak gini ndak? Nasi ya, nggak kenyang kalian makan pang dake. Segi densha de kaishae ikimasu. Kalau mau ke kantor naik kereta, so desu ne. Kaisha wa 9 時から5時までです. Apa? Ngapain? Kerja. Nah, shijiji ni ujie kairimasu. jam 7. Hai, kenapa pulang ke rumahnya jam 7? Padahal itu selesainya jam 5 sore. Ada yang tahu nggak? So desu. Toju de 2 jikan gurai. Kalau di Jepang itu rush hour itu sekitar 2 jam. Jadi orang-orang itu desu. Lalu sugiwa shijiji hang ni bang gohang. Oh, tapi mas artinya jam 7:30 dia makan malam. So desu. Sore kara terebi o mimasu. So desu. Kemudian nonton TV di Jepang. Jadi kalau nonton TV di Jepang itu jangan disamakan dengan sini ya. Di Jepang itu kalau nonton TV itu TV-nya berbayar, pakai TV kabel di sana itu. Jadi bayar bulanan. Kalau di sini ada nggak sih TV kabel bulanan? Zaman sekarang itu udah nggak ada ya. Pakainya kalian udah pakai Netflix ya, Smart TV ya. Segi ini kan ego no shimbun o yomimasu. Membaca koran dalam bahasa Inggris. Sugi apa itu? Yoru ju niji ni nemas. Ngapain? Tidur jam 12. Jadi rata-rata orang Jepang itu kalau tidur jam 11, jam 12 ya. Karena mereka pekerjaan itu mulainya itu jam 9. Mereka itu bekerja mulainya jam 9, des. Kalau di sini orang kantoran kerja mulainya jam berapa? 8, 7. Kalau orang pabrik itu jam 7. Ada yang pernah rumahnya mungkin sekitar arah Mangkang ke sana itu kalau ketemu pabrik pasti rata-rata jam 7 itu harus sudah masuk itu. Selanjutnya yang paragraf berikutnya itu apa? Doyobi to nichiyobi wa artinya hari Sabtu dan oke. Lalu doyobi wa asa toshokan e ikimasu. Jadi orang-orang Jepang itu suka ke perpustakaan daerah biasanya untuk sekedar mencari informasi. Sebelum ini kan bamengnya itu zaman dulu ya, sebelum internet itu segampang sekarang seperti itu. Jadi mereka lebih sering main ke perpustakaan untuk membaca dan mencari tahu berbagai informasi seperti itu ya. Segi bawahnya itu gogo tenis wo shimasu. Lalu ngapain itu? Gogo sore main tenis. Lalu nichiyobi wa dokomo ikemasen. Hari Minggu enggak kemana-mana. Yasumimasu. Hai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Iye, arimasen. Hai. Nah, kalau yang selanjutnya itu kita akan belajar tentang sakubung ya. Sebelumnya sudah belajar tentang dokai, sekarang tentang sakubung. Kalau sakubung itu minasang itu diminta untuk menulis. Menulis dalam arti di sini adalah membuat kalimat yang runtut supaya bisa menjadi paragraf yang utuh. Tapi bukan dalam bahasa Indonesia, Nihongo de, atau dalam bahasa Jepang. Dengan tema-tema yang tadi yang kita sebutkan di awal tadi ya, seperti pengenalan diri, toka, lalu apa lagi? Hobi, toka, apa lagi? Makanan kesukaan, toka, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah beberapa jenis sakubung yang sering ditemui. Itu adalah deskriptif ya, menggambarkan objek, lalu yang naratif menceritakan diri sendiri kayak gitu kan. Yang ketiga ekspositori, menjelaskan suatu topik. Kalau ekspositori itu biasanya ada berita kayak gitu lah, atau suatu hal kayak gitu kan. Yang terakhir adalah argumentatif, menyampaikan suatu pendapat. Jadi ketika ada suatu hal, contoh ya suatu peristiwa tentang, kalau sekarang tuh tentang apa? Raja Ampat kayak gitu. Lah pendapat kalian tuh bagaimana kayak gitu lah. Tentang kondisi negara sekarang bagaimana lah itu loh.
Itu pendapat kalian, itu ditulis di situ. Seperti itu. Dan yang berikutnya ini cara menulis sakubung kan semuanya sudah pada paham ya. Yang pertama itu harus tema kimeru atau menentukan tema. Mau memilih tema yang seperti apa yang akan kalian pilih untuk dijadikan sebagai tulisan atau sakubung seperti itu. Yang berikutnya ini adalah membuat kerangka ya. Pasti semuanya sudah pada paham ya. Dimana kalau menulis suatu sakubung itu harus ada kerangkanya supaya kalian tuh menulisnya gampang. Jadi kayak kerangka itu dibuat untuk memudahkan kalian menulis gitu loh. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu apa itu pendahuluan tuh? Do-nyu, yang artinya itu biasanya memperkenalkan tentang tema dan menarik perhatian pembacanya kayak gitu kan. Yang berikutnya itu adalah isi atau kyatsu, apa itu? Hongbung, gomenasai. Yang berisi tentang ide pokok. Jadi biasanya kalau yang isi itu biasanya tentang ya temanya apa? Dari tema itu Anda menjelaskan diisi seperti itu. Biasanya rata-rata tuh kalau di pendahuluan itu 1 sampai 3 kalimat maksimal. Kalau yang isi itu bisa banyak ya, bisa mencapai 3 sampai 7 kalimat. Tergantung dari apa sih yang ingin Anda jelaskan, apa sih yang ingin Anda tulis di sakubung ini gitu loh. Yang terakhir adalah ketsurong atau penutup. Itu yang isinya tentang rangkuman dari kesimpulan yang sudah Anda tulis. Yang berikutnya itu Anda harus mengembangkan paragraf tadi. Setelah kalian membuat kerangka, otomatis kan isi dari kerangkanya itu kan harus dikembangkan, desho, ya kan? Itu biasanya kan kalau kalian membuat kalimat itu kan nggak serta-merta kalimat A, kalimat B, kalimat C kalian susun jadi satu kan, tidak, pasti ada konjugasinya atau kata penghubungnya. Biasanya menggunakan ini. Dari situ apa aja itu kata penghubungnya itu? Mazu atau pertama-tama. Yang berikutnya, ayo kanji apa kuwi? Segini atau selanjutnya. Yang bawahnya kasih, bawahnya tatoeba atau misalnya atau contohnya. Yang terakhir dakara. Jadi ini adalah beberapa kata penghubung yang menghubungkan dalam satu kalimat dalam paragraf supaya menjadi kalimat yang baik seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kalian harus menggunakan bumpo dan goi itu yang tepat sesuai dengan kemampuan minasang. Kalau tingkatannya masih N5, gunakanlah kalimat-kalimat atau pola atau bumpo yang sudah kalian pelajari ketika kalian belajar N5 seperti itu. Jadi jangan menggunakan bumpo yang sulit supaya kalian berpikir nanti kalimat saya menjadi bagus banget. Enggak, kalian malah kesulitan nanti. Jadi buatlah kalimatnya menjadi kalimat yang sederhana aja tapi dengan pola-pola yang sudah kalian pelajari seperti itu. Lalu berikutnya gaya bahasa juga. Kalau menggunakan dari awal formal menggunakan mas, berarti sampai bawah harus pakai mas. Tapi kalau menggunakan informal, dari atas menggunakan bentuk futsuke, berarti sampai bawah harus futsuke, seperti itu. Setelah itu semuanya ditulis, Anda harus lihat lagi atau diperiksa lagi atau direvisi lagi. Minao shito shusei. Jadi dilihat dulu gimana sih, sudah betul apa belum tata bahasanya, lalu kejelasan kohesi kalimatnya itu udah cetak, jelas atau tidak, seperti itu. Terus konsistensi gaya penulisan yang tadi ya, yang dari awal kalau menggunakan keigo sampai akhir keigo, kalau dari awal menggunakan futsuke ya sampai akhir menggunakan futsuke, seperti itu guys. Nah ini adalah contoh berikutnya, itu adalah contoh sakubung, yaitu alur penulisannya seperti ini ya. Ini adalah tentang apa ini kira-kira minasang? Temanya Nihongo-de dalam bahasa Jepang apa? Hai, jiko shokai. Ini alurnya seperti ini kalau menggunakan kerangka ya. Yang pertama itu hajime mashite watashi wa nani desu. Itu nanti diisi siapa sih yang mau berkenalan di situ. Yang berikutnya adalah yang kedua itu kuni, lalu rai nichi shita hi, lalu shigoto nado ni tsuite. Kuni itu apa? Apa? Negara. Rai nichi shita hi. Kalian tahu?
Rainichi Shitahi itu hari di mana Anda datang sampai di Jepang seperti itu. Karena ini temanya kan di Jepang ya. Jadi hari di mana kapan sih Anda sampai di Jepang itu. Yang berikutnya adalah shigoto nado ni tsuite atau yang biasa kita sebutkan kan apa sih tujuan Anda ke Jepang itu kegiatannya. Kalau shigoto di sini artinya apa? Kerja. So des. Yang terakhir adalah dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, dari project ini yang sudah dibuat ini jadilah seperti ini minasang. Siapa yang mau membaca? Jadinya seperti ini. Ada nggak yang mau baca? Dari desu ka? Hajimemashite, watashi wa John desu. Dia mau baca? Siapa yang mau coba baca? Dozo. Dia mau mencoba membacanya? Siapa? Hai, dozo. Eka-san. Dari awal. Oke. Oke. 会社は延期です。月曜日から金曜日まで働きます。土曜日と日曜日は休みです。土曜日の午前はいつも友達とテニスをします。日曜日はうちまでに本を勉強します。 Nichiyobi wa uchi de nihongo wo benkyou shimasu. Lalu? Bawahnya? Hai, berarti kan ini tentang apa sih minasang? Pengenalan dari Jonsang ya, yaitu dia datang dari Amerika kapan? Gatsu. So des. Dia bekerja di NGG. Dia di Jepang sampai kapan? Ayo. Jonsang wa Nihon made itsu desu ka? Di sini ada loh jawabannya loh. Rainan no 3月まで日本で働きます。そうですね。Hai, kira-kira seperti ini ya contoh sakupung yang dengan tema pengenalan diri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, hai, kita akan latihan. I desu ka? Shitsumon ga arimasu ka? Ada pertanyaan? Iya. Ja, sudah sampai sini siapkan kertasnya minasang masing-masing. Coba sekarang kita sama-sama kita buat sakubungnya. Hai, dozo.